itu hilmu, aris atau lembut, pemaaf ialah Syamad Tijani anhu dari ba'dil ikhwan. Pemazala maka selalu ialah Sidi Syamad Tijani yahlimu itu aris atau lembut, kasih sayang, tidak cepat menindak, ialah Sidi Syamad Tijani anhu dari ba'dil ikhwan. Wa yusinu dan berbuat bagus ila Syamad Tijani ilaihi marang ba'dil ikhwan. Wa yusinu dan berbuat baik ialah Sidi Syamad Tijani ilaihi kepada ba'dil ikhwan. Hatta kana sehingga menjadi ialah ba'dil ikhwan. Hatta kana sehingga menjadi ialah ba'dil ikhwan ahabbal ahibba, itu paling tercinta di antara orang-orang tercinta ilaihi kepada Syamad Tijani. Hatta kana sehingga berada ialah ba'dil ikhwan ahabbal ahibbai, itu menjadi tercinta di antara orang-orang cinta ilaihi kepada Siti Syamad Tijani. Wal kalam adapun berbicara ala hilmihi, adapun sifat pemaaf, sifat lembut, sifat menunggu orang lain yang berbuat jelek itu kapan menjadi baik, itu namanya hilmu. Jadi enggak cepat menindak. Wal kalamu adapun berbicara ala hilmihi atas sifat arisnya Syamad Tijani, lembut, pemaaf, tidak cepat menindak kalau orang lain salah. Ila Syamad Tijani wa afwihi, dan sifat pemaafnya Syamad Tijani. Wa afwihi dan sifat pemaafnya Syamad Tijani ausa'u, itu lebih luas min hadza dari ini. Famazala yahlim anhu wa ilaihi hatta kana ahabbal ahibba ilaihi. Di seluruh sifat mulianya Sidi Syamad Tijani ini memang luar biasa semua. Ausa'u itu lebih lapang, lebih luas min hadza dari ini. Famazala yahlim anhu wa ilaihi hatta kana ahabbal ahibba ilaihi. Waqad taqaddama dan telah terdahulu ba'du ma yalah, sebagian perkara, huwa yang mana adapun ma minhu itu termasuk daripada hilmihi. Waqad taqaddama dan telah terdahulu ba'du ma yalah, sebagian keterangan, huwa yang mana adapun ma minhu itu termasuk daripada hilmihi wa afwihi. Minhu itu termasuk daripada hilmihi wa afwihi. Fisirati di dalam perjalanan hidupnya Sidi Syamad Tijani radhiyallahu anhu. Fisirati di dalam perjalanan hidupnya Sidi Syamad Tijani. Yang semuanya sifat dan adat beliau yang mulia itu sepertinya khwarik semua. Khwarikul adat. Sirati di dalam perjalanan hidupnya Sidi Syamad Tijani radhiyallahu anhu. Wa amma wafa'uhu, adapun kesetiaan Syamad Tijani atau menunaikan janji. Wa amma wafa'uhu, adapun menunaikan janji Syamad Tijani atau kesetiaan radhiyallahu anhu. Ya, beliau itu kalau ada janji mesti dipenuhi. Itu setia. Kalau bersahabat itu setia. Kalau janji dipenuhi. Setia. Artinya tidak sekedar. Kalau bersahabat itu enggak sekedar. Setia. Wal wafa, adapun menunaikan janji atau setia, naun itu warna minal futuwati, daripada sifat futuwah. Futuwah telah lewat. Futuwah itu jami'atun li khisalil khair. Wal wafa, adapun sifat setia atau menunaikan janji Sidi Syamad Tijani, naun itu warna minal futuwati, dari sifat futuwah. Sifat futuwah itu
sehingga musuh-musuhnya pun ditolong lebih dulu daripada sahabat dekat. Karena apa? Karena hatinya sangat suci. Wa atfuhu, dan sifat lembutnya, sifat kasih sayang Syekh Ahmad Tijani. Wa atfuhu, dan sifat lembutnya Syekh Ahmad Tijani. Fit tarjamati, di dalam tarjamah, atfun itu ataf khosun, khos ala amin, atas umum. Nah, artinya lafaz atfu diatafkan pada futuwah. Ini namanya atfun khosun ala amin. Sebenarnya atfu itu sudah masuk dalam futuwah, karena futuwah itu kan sifatun jami'atun li khisalil khair. Jadi atfun itu masuk pada futuwah. Kok di situ diatofkan watfuhu, adapun sifat atofnya, sifat lembutnya Syekh Ahmad Tijani tarjamah, dalam tarjamah atfun khos, itu mengatofkan lafaz yang khos ala amin, atas am. Apa? Karena atfu ini masuk dalam futuwah. Jadi atfun itu khos, futuwah itu am. Am itu kan mencakup. Watfu, ada melafaz atfuhu fit tarjamah, dalam tarjamah atfu khosin, itu ataf khos ala amin, atas am. Faminhuma, itu sebagian daripada wafa'uhu, faminhuma, itu sebagian daripada wafa'uhu, annahu, adapun sunnah Syekh Ahmad Tijani, idza stalafa, apabila hutang atau pinjam Syekh Ahmad Tijani syai'an, kepada sesuatu, qadha, maka cepat membayar Syekh Ahmad Tijani kepada syai'an bisur'atin, dengan cepat, la yatawana, tidak menunda-nunda Syekh Ahmad Tijani, fi dzalika, di dalam qadhahu. Jadi kalau hutang cepat bayar. Wa minhu, maka itu sebagian daripada wafa'uhu, annahu, adapun sunnah Syekh Ahmad Tijani, idza stalafa, apabila hutang pinjam pada orang lain, syai'an, pada sesuatu, qadha, maka cepat membayar, qadha, maka membayar Syekh Ahmad Tijani pada syai'an bisur'atin, dengan cepat, la yatawana, tidak menunda-nunda Syekh Ahmad Tijani, fi dzalika, di dalam qadhahu. Cepat, kalau hutang cepat nyaur, cepat bayar. Fi dzalika, di dalam qadhahu. Wala yaghfulu, dan tidak akan lalai Syekh Ahmad Tijani al-battata, sama sekali tidak akan lalai kalau hutang itu. Jadi artinya beliau itu dalam menjaga hukukul adamiyah itu ketat. Hukukul adamiyah itu sangkutan dengan orang lain, hutang bihutang, janji, itu beliau sangat gigih untuk segera menyelesaikan hukukul adamiyah. Ya memang Syekh Ahmad Tijani itu memang luar biasa semua. Kadang-kadang orang miliknya luar biasa, ibadah, tapi kalau hak adami menyia-nyiakan, ya kan? Kalau Syekh Ahmad Tijani enggak. Wala yaghfulu, dan tidak akan lalai Syekh Ahmad Tijani tentang syai'an tadi, al-battata, sama sekali. Wa ma khufidhu, dan belum pernah terjaga lahu bagi Syekh Ahmad Tijani takhiru qada'i dainin, ialah
menunda-nunda, mengakhirkan bayar hutang, belum pernah. Kalau hutang, segera dia bayar hutang, segera. Wa ma hufidhu, dan belum pernah terjaga atau terdengar lahu pada Syekh Ahmad Tijani takhiru qadha'i dainin, ialah mengakhir-akhir, menunda-nunda membayar hutang qattu sama sekali. Jadi kalau punya hutang, beliau itu gelisah, segera bayar sebaik-baiknya. Di akhlaknya itu memang al-yaqut wal jawahir, akhlaknya itu berlian semua. Sebagai tamamul wirathah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sempurna mewaris sifat-sifatnya baginda. Ya memang karena baginda Nabi itu khatamul anbiya, Siti Syamad itu khatamul auliya. Hifdzun karena qattu sama sekali, hifdzun karena penjagaan minallah dari Allah, lahu kepada Syekh Ahmad Tijani. Memang dijaga oleh Allah, orang istimewa sekali Syekh Ahmad Tijani. Istimewa sekali orang. Jadi segala-galanya itu istimewa semua. Ya, tentang ilmunya beliau darsan wa ifta'an wa ta'liman. Ya. Dan beliau kan amila ala nafsir rokhasi wa ta'wilat. Di dalam Jawahirul Ma'ani begitu, di dalam manaqibnya Syekh Umar Baidawi juga begitu. Jadi di dalam manaqib Syekh Umar Baidawi itu masih banyak kerancuan, masih banyak. Jadi perlu ditahqiq, diseimbangkan dengan Miniyatul Murid dan ini Jawahirul Ma'ani. Jadi sebenarnya di dalam pengembaraan mencari ilmu tasawuf itu kan menjumpai Syekh Mahmud Al-Qurdi dan Syekh Muhammad Al-Qurdi. Yang hebat sekali Syekh Muhammad Al-Qurdi dalam Jawahirul Ma'ani. Di situ hanya Mahmud Al-Qurdi doang. Ini perlu manaqibnya Syekh Umar Baidawi itu dikembarin oleh Jawahirul Ma'ani dan dikepung oleh Miniyatul Murid. Supaya apa? Supaya tahqiq. Bukan menyepelekan karangannya Syekh Umar Baidawi. Enggak. Beliau luar biasa. Beliau kan yang ibtakara, yang memulai ulama Indonesia menulis manaqib Syekh Ahmad Tijani kan beliau. Tapi kan yang namanya manusia ada lebih ada kurang. Bukan mengkritik, merendahkan, bukan, tapi membesarkan manaqib Imamina At-Tijani. Sehingga tidak bisa enggak ada celah orang menentang. Karena dikepung. Jadi manaqib yang Syekh Baidawi dikepung oleh Miniyatul Murid dan dikepung oleh Jawahirul Ma'ani. Ini yang kurang ditambahi, yang ragu-ragu ditahqiqkan. Berarti Al-Mulaqab Ibni Umar itu kakaknya Syekh Ahmad Tijani, bukan jadjatnya. Jadi Siti Syekh Ahmad bin Muhammad ini punya putra 3. Satu Muhammad, lah ini yang Mulaqab Ibni Umar, berarti kakaknya Syekh Ahmad Tijani. Terus yang kedua Syarifah Ruqayyah, yang ketiga Siti Syekh Ahmad Tijani itu bontot. Ini kan yahtaju ila tahqiq, supaya orang lain yang menentang enggak ada kesempatan bisa nentang. Enggak bisa. Itu. Jadi perlu manaqibu sama Tijani di dalam kitabnya Kiai Umar Baidawi itu dikepung, dijaga oleh Munyatul Murid yang dijadikan syarah Bughyatul Mustafid itu. Dan ini kan di sana ada simpang siur. Ya maklum lah, manusia kan lebih kurang ya. Dan di antara sama Tijani itu berdoa untuk terkumpulnya 70 sifat Qutbaniyah. Itu besar sekali itu. Itu kan enggak ada di situ. Enggak ada. Itu Sab'ina bin Asafil Qutbaniyah. Sampai ke kutubannya sahabat Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, masuk semua di situ. Tapi di situ kan perkara yang sangat penting, mengapa enggak ada? Nah inilah yang mana manusia ya kan? Manusia itu penuh silap. Ya, kita datang belakangan, kalau Allah kasih kesempatan mematangkan. Ini bukan saling menghancurkan, bukan, saling menguatkan. Wa ala kulli hal, yang paling hebat ya Syekh Umar Baidawi itu yang pertama ibtakara fi kitabil manaqib lil Imam Ahmad Tijani, beliau hanya di dalam disiplin ilmiah yang lebih hebat
itu perlu penambahan, dan yang keliru itu ya harus ditinggalkan. Mengapa? Imam Hanifah kayak apa? Ya kan? Luar biasa. Tapi Imam Malik sudah itu ijtihad. Imam Malik, Abu Hanifah kayak apa? Imam Syafi'i ijtihad. Saking luasnya tentang syariat. Jadi saking luasnya mazhab Syafi'i itu luas sekali. Jadi enggak cukup oleh Ki Umar Badawi saja, gitu maksudnya. Enggak cukup. Enggak cukup. Jadi orang lain berikan berbicara sesuai makomnya masing-masing. Gitu. Jadi, nah, nanti takut jadi kerdil, jadi kecil jadinya. Aduh, iya. Jadi yang mulaqab Ibnu Umar itu kakaknya Syekh Ahmad Tijani, bukan jajatnya, bukan. Iya, ada keliruan di situ. Dan di dalam masalah Syekh Ahmad Tijani ketemu dengan Mahmud Al-Qurdi dalam Tarot Khulwatiyah, itu di situ ada Muhammad Al-Qurdi juga. Dan Muhammad Al-Qurdi itu lebih dahsyat lagi mazhiyahnya. Artinya min syuyukh Syekh Ahmad Tijani itu bukan Mahmud Al-Qurdi, ada Muhammad Al-Qurdi di situ, dua. Artinya apa? Artinya bukan Ki Umar Badawi lemah, enggak. Perlu disempurnakan supaya jalalatu Imam Syekh Ahmad Tijani itu zahirah. Enggak ada celah orang lain untuk merendahkan, enggak bisa. Gitu maksudnya. Jadi kita berjiwa besar. Jadi bukan kalau begitu Ki Umar melawan Ki Umar. Enggak melawan. Enggak berani, beliau lebih dulu. Beliau lebih mulia kan. Awaluman kataba beliau. Kami di belakangnya kan termasuk hialun, anak buahnya beliau di dalam manaqib. Hanya saja manusia itu tadi. Imam Abu Hanifah kayak apa? Kan kayak matahari. Mengapa sudah itu? Bahkan Imam Abu Nawas hidupnya Malik sudah ijtihad sendiri. Nah, dua-duanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kan matahari. Imam Syafi'i ijtihad lagi. Jadi artinya kebesaran Syekh Ahmad Tijani itu tidak cukup ditulis oleh Ki Umar Badawi saja, tidak cukup. Paham? Tidak cukup. Tidak cukup. Itu tadi, jadi manaqibnya Syekh Ahmad Tijani yang ditulis Umar Badawi itu mesti dikepung oleh Munyatul Murid dan oleh Jawahirul Ma'ani. Yang kira-kira yang mutahakik itu ditulis. Dan itu masih banyak kebesaran Syekh Ahmad Tijani yang belum ditulis dalam kitab manaqibnya Syekh Umar Badawi. Masih banyak. Masih banyak. Dan waktu Sidi Syekh Ahmad Tijani ketemu dengan si Imam Ahmad bin Abdullah Al-Hindi yang enggak boleh jumpa, itu di situ ada sambungan itu di situ. Ada sambungan. Kata Imam Ahmad bin Abdullah Al-Hindi yang enggak boleh berjumpa dengan siapapun, Syekh Ahmad Tijani juga enggak boleh berjumpa dengan dia. Beliau mengatakan, cukuplah Anda tidak bertemu dengan aku, tapi kamu bertemu dengan Abdul Karim As-Saman. Gitu. Ada kata-kata seperti itu. Akhirnya Syekh Ahmad Tijani ketemu dengan Syed Abdul Karim As-Saman, yang punya Tariqus Saminal Aftab juga itu. Artinya ada hal seperti itu. Artinya kita berbesar hati dalam menerangkan tentang sirah perjalanan hidup Syekh Ahmad Tijani yang penuh dengan intan berlian. Hifdzun karena penjagaan minallah dari Allah lahu pada Sidi Syekh Ahmad Tijani. Dia mengatakan al-imam al-mujtahid al-mujaddid. Abil Abbas Ahmad bin Muhammad. Syekh Ahmad Tijani itu bukan taklid, mujtahid dan mujad dan muhyiddin. Jadi mempelajari. Jadi gelarnya luar biasa. Yang belum tertulis oleh manaqibnya sebelum kami ada. Jadi kita melengkapi maksud.
Orang-orang mengatakan di dalam Tabaqatul Malikiyah Syekh Tijani itu. Loh, Anda tahu enggak? Waktu Al-Asghar bin Said Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan As-Sabti bin Hasan Al-Muthanna bin Ali bin Fatimah Zahra bin Rasul. Itu Syekh Tijani dalam ziarah kepada Said Idris Al-Asghar futuh. Sehingga lau su'ila, kalau ditanyai sejuta masalah, beliau mampu menjawab dengan jawaban yang satu. Ini bagaimana kalau tidak mujtahid? Ini mujtahid ini. Nah itu. Walaupun tidak ditulis sebagai mujtahid dalam Tabaqatul Malikiyah. Tidak tertulis sama terjadi sebagai mujtahid dalam Tabaqatul, tidak tertulis sebagai mujtahid dalam Tabaqatul. Tapi kisah ini tadullu ala anna Ahmad Tijani itu minal mujtahidin, la minal muqallidin, la. Bukan asabiyah, ini kejantanan. Memahami siratus Syekh Ahmad Tijani dengan teliti. Ini lain orang yang memahami dengan teliti dan cinta. Lain. Orang cinta, tapi enggak luas ma'arifnya dalam Syekh Ahmad Tijani. Akhirnya apa? Akhirnya jadi mengecilkan kan. Artinya terbatas gitu. Jadi waktu di Muhammad telah buka sampai menjadi Al-Qutbainatul Uzma, la aktsaru minha. Ini bisa yang mengatakan itu Muhammad Al-Qurti, bukan Mahmud Al-Qurti, bukan. Dua-duanya gurunya sama Tijani semua dua-duanya. Tapi yang paling kamil mutabahir yang Muhammad Al-Qurtinya. Lihat dalam Jawahirul Ma'ani. Gitu. Artinya kebesaran jalur Imam Ahmad Tijani itu tidak cukup diterangkan oleh Ki Umar Baidawi saja. Masih banyak yang hal-hal lain yang perlu diungkap bagi kita sebagai murid-murid. Gitu. Kan? Iyalah. Hifdhun karena penjagaan minallah dari Allah la pada Syekh Ahmad Tijani, wa kifayatan dan mencukupi iyahu kepada Syekh Ahmad Tijani. Wa kifayatan dan mencukupi dari Allah iyahu kepada Syekh Ahmad Tijani. Wa minhu dan termasuk daripada wafa'uhu. Wa minhu dan termasuk dari wafa'uhu adapun menunaikan janji sama Tijani atau setia sama Radhiyallahu anhu bimu'amalatil ikhwan, dengan bergaul dengan teman-temannya. Wa minhu dan itu sebagian daripada wafa'uhu adapun memenuhi janji atau setianya Siti Ahmad Tijani radhiyallahu anhu bimu'amalatil ikhwan, dengan bergaul dengan para teman-teman, wa hifdzu uhudihim dan menjaga daripada perjanjian-perjanjian ikhwan. Sama Tijani berjanji sama ikhwan atau ikhwan berjanji sama Tijani, kemudian senantiasa menjaga supaya tidak ada khilaf janji, supaya tidak ada khilaful ahdi gitu. Jadi kalau diselusuri secara global, sama Tijani itu murabbi, ngasuh dalam segala arah. Hatta kalau beliau bersedekah, itu ngasuh kepada orang yang disedekahi. Ini tarbiyah terus. Ini tidak sekedar bersahabat baik, tidak, tapi bersahabat baik juga mengasuh. Sampai kalau beliau bersedekah, kalau beliau hutang, itu nanti ngasuh kepada orang yang dihutangi. Saking jiwanya suci, tajam dan sangat cinta kepada umat, jadi enggak lepas daripada tarbiyah. Beliau hutang, beliau menghutangi, beliau bersedekah, berhadiah, itu semua tarbiyah. Semua tarbiyah. Jadi ya enggak ada lagi lah. Malahu fil kauni tsani. Memang iya. Jallaan wasfil sama Tijani itu jelas. Ini sifat lisan itu enggak bisa. Lebih tinggi daripada apa yang disifati oleh manusia. Jallaan wasfil lisan.
Benar-benar. Benar itu. Hah? Wa hifdzu uhudihim, dan menjaga janji-janjinya ikhwan, wa uhudi ashabihi, dan janji-janjinya sahabat-sahabat Ahmad Tijani. Kulla awanin, di dalam setiap masa. Wa uhudi ashabihi, dan menjaga daripada janji-janji sahabatnya Ahmad Tijani. Kalau Ahmad Tijani berjanji sama dia, atau ashab berjanji sama Ahmad Tijani, itu dijaga supaya tidak ada khilaful ahdi. Jadi karena itu namanya tarbiyah, ngasuh. Itu yang dikatakan al-ustad. Ustad itu adalah bahasa Suryani, bukan bahasa Arab, tapi akhirnya menjadi bahasa Arab. Al-us itu maknanya al-murabbi, tad al-kamil. Al-ustad berarti al-murabbi al-kamil, pendidik yang sempurna. Ustad itu bahasa Suryani. Kemudian Ahmad Ustad berjalan di Mesir menjadi bahasa Arab. Ustadzun jamaknya asatid, ustadzatun. Dulunya Suryani dulu. Seperti Ismail, Ishaq, Ibrahim itu Suryani itu. Jibril Mekah itu Suryani itu. Kemudian menjadi bahasa Arab, namanya mu'arrab fil Quran. Wa uhudi ashabihi, dan menjaga beberapa janji-janjinya sahabatnya Ahmad Tijani, kulla awanin, dalam setiap masa. Alam atas keterangan qaddamna, yang kami dahulukan kepada ma. Alam atas keterangan qaddamna, yang kami dahulukan kepada ma, qabla muwasalatihi, sebelum berjumpanya Ahmad Tijani iyahum, kepada ashab. Sebelum berjumpa juga sudah bisa menjaga. Seperti apa? Sayyid Ahmad As-Sufyani, yaitu kakek-kakeknya Habib Lukman. Sayyid Ahmad As-Sufyani Al-Hasani As-Sufyani. Belum jadi sahabat Ahmad Tijani. Waktu kecil kan pernah jatuh atau mau dimakan harimau, sampai kepalanya itu ada bekasnya. Sayyid Ahmad As-Sufyani Al-Hasani. Tapi nggak masuk dalam tarikh Tijani. Sayyid Ahmad As-Sufyani itu Al-Hasan. Datang Sayyid Ahmad As-Sufyani kepada Ahmad Tijani. Hai Ahmad Sufyani, Sayyidi memanggil Sayyidi. Mengapa anda nggak masuk ke tarikh kami? Kan anda dulu waktu kecil kan pernah begini. Pegang ini. Oh iya. Nah itu. Jadi qabla muwasalatihi iyahu, ini sudah. Oh nafsu Sayyidi. Masuklah kepada tarekhnya si Ahmad Tijani. Itu namanya qabla muwasalatihi iyahum, pun telah menjaga. Qabla muwasalatihi, sebelum berjumpanya Ahmad Tijani iyahum pada ashab. Atamal muwasalah, dengan sempurnanya menyambung hubungan. Atamal muwasalati, dengan paling sempurnanya menyambung hubungan. Wa ta'attufuhu, dan kasih sayang lembutnya Ahmad Tijani alaihi atas ikhwan dan ashab, ahsanat ta'attuf, dengan sebagus-bagusnya kasih sayang. Jadi mesra Ahmad Tijani dengan temannya, dengan sahabat itu mesra, ta'attuf. Itu tadi gerak-geriknya itu tidak sunyi daripada tarbiyah kepada ikhwan dan ashab. Kenapa? Karena basirohnya luas, basirohnya tajam. Sehingga tahu kepada orang yang datang, wah ini kekurangan ini. Bagaimana diomongin supaya kekurangan itu tertutup. Misal, ini orang kurang zuhud ini, sudah ahli ibadah. Bagaimana beliau berlagak
ngomong supaya dia bangkit ke suhudan. Gitu. Sambil ngasih hadiah apa? Ngomongnya ngasih roti, dia kurang zuhud. Sama tinggal ini roti. Siapa tahu Anda makan roti ini semakin meningkat zuhudnya. Gitu. Jadi dalam hadiah sodako itu semua tarbiyah. Ya. Rahasianya orang datang sama Tijani, tahu semua, ditutup-tutupi semua, tapi diselimur. Sebulan, lah witirnya kurang itu. Semoga nanti kencang lagi witirnya. Nah, seperti itu. Ya. Artinya kelakuan beliau, adat beliau yang mulia semua mulia semua. Itu mengandung tarbiyah kepada ikhwan dan ashab, bahkan kepada ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segalanya perbuatan baik. Kullales. Karena orang-orang itu mewarisi kepada baginda Muhammad sallam di dalam akhlak-akhlak muamalah, muasyarah dengan ikhwan, dengan ashab, dengan keluarga pun. Dengan duyuf, dengan tamu-tamunya. Wa ihsanuhu, dan berbuat bagus sama Tijani lain pada ikhwan dan ashab, kullal ihsan, dengan segalanya berbuat baik. Maka benar dalam syair malahu fil kauni tsani, enggak ada orang kedua dari sama Tijani, enggak ada. Sudah beliau aja. Malahu fil kauni jalla an wasfil lisan. Benar. Wallah.